Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan channel Pak Jumangat ya, dengan saya, Sada pastinya. Dan mohon maaf sekali untuk video kali ini saya uploadnya agak telat, tapi jangan khawatir, saya tetap akan memberikan informasi yang penting terkait masalah pinjol juga di program layar informasi ya. Nah, di video kali ini saya hanya ingin menekankan ataupun ingin menginformasikan kepada rekan muda semuanya, jika Anda ya ditawarkan untuk melakukan perpanjangan, jangan pernah Anda lakukan. Kenapa? Karena itu sama seperti Anda tidak akan lepas dari yang namanya pinjaman online ilegal ya. Nah, kenapa di sini saya bilangnya ilegal? Karena yang sering memberikan perpanjangan pinjaman online itu adalah pinjaman online ilegal. Tapi tidak terbuka juga kemungkinan bahwa pinjaman legal juga memberikan perpanjangan tenor seperti itu. Tapi di mana Anda harus membayarkan perpanjangan tersebut. Nah, di sini yang paling berbahaya adalah nilai nominal yang diberikan kepada Anda itu biasanya itu 30% dari total biaya peminjaman Anda. Jadi jika misalnya Anda minjam 1 juta, nah mereka akan memberikan biaya perpanjangan itu tergantung tergantung berapa hari yang Anda minta. Tapi biasanya itu dia seminggu ya, tapi ada juga yang memang dari mereka menawarkan 3 atau 4 hari. Nah, jika Anda misalnya meminjam 1 juta ya, dan memang maksudnya yang Anda terima itu 1 juta, jadi biaya peminjaman itu ada sekitar 300.000 atau 400.000 per 3 hari atau per 4 harinya. Nah, kalau seminggu itu biasanya Anda akan dikenakan 500.000 atau 600.000. Dan hal tersebut tidak mengurangi beban tagihan Anda ya, cicilan Anda seperti itu. Jadi tidak terhitung cicilan ataupun tagihan Anda. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka jadi istilahnya mereka mengancam dengan cara yang halus, di mana Anda harus memberikan dana untuk tidak disebarkan data seperti itu. Jadi ada banyak cara yang mereka lakukan ya. Nah, cara yang paling halus adalah Anda itu ditawarkan perpanjangan dana. Nah, untuk itu jangan pernah Anda lakukan perpanjangan dana tersebut. Karena ada banyak sekali nasabah yang belum mengerti. Jadi begini, jadi dari mereka itu melakukan perpanjangan dana sekali ya, untuk perpanjangan selama 5 hari lah kita bilang atau seminggu. Nah, setelah itu ternyata si nasabah ini tidak mempunyai dana lagi untuk melakukan perpanjangan atau melakukan pelunasan. Nah, di situ nasabah sudah rugi banyak sekali rekan muda. Karena kenapa? Karena pertama, data mereka itu akan disebar. Ya, data rekan muda yang melakukan pinjaman online tersebut akan disebar. Nah, kenapa? Itu pertama Anda sudah mengeluarkan uang sebesar dengan nominal perpanjangan di tiap aplikasi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah jika Anda tidak membayar, data Anda juga akan disebar. Nah, itu yang paling berbahayanya. Jadi daripada Anda mengeluarkan uang tersebut, mendingan uang tersebut Anda lakukan ataupun Anda buat kebutuhan sehari-hari seperti itu. Tidak ada gunanya Anda membayar pinjaman online ya. Jadi kalau Anda ingin berhenti, berhenti total. Jangan pernah membayar bunganya. Nah, tapi untuk kewajiban kembali saya tekankan ataupun jelaskan kepada Anda yang sudah terlanjur meminjam di pinjaman online baik ilegal ataupun yang legal, stop dan negosiasi pokoknya. Nah, jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara negosiasi pokoknya, itu Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, atau Anda bisa juga untuk bergabung di grup ya. Jadi di grup nanti akan saya berikan juga itu tentang payment history dan juga outstanding payment. Ya, di dua hal ini ya, dua permintaan ini adalah hal yang paling penting buat Anda, terutama jika Anda melakukan pinjaman online yang legal, yang terdaftar dengan OJK. Jadi pokoknya Anda nego, nanti Anda minta payment history-nya, outstanding payment juga Anda minta. Jangan pernah Anda melakukan pembayaran. Ya, jangan pernah Anda melakukan pembayaran secara online juga. Karena kenapa? Kalau Anda bayar, itu Anda akan terhitung dengan dendanya juga. Nah, kalaupun mereka akan mengurangi dengan pokok, Anda minta adalah pembayaran yang Anda terima. Jadi
uang yang Anda terima itu berapa, segitulah yang Anda bayar. Jangan pernah Anda membayar lebih jika Anda ingin meninggalkan riba. Jadi untuk Anda yang ingin benar-benar ingin berhenti ya, jangan melakukan perpanjangan tenor ya. Jangan pernah mendengarkan ataupun melakukan apa yang si desk call-nya itu minta ke Anda. Itu paling berbahaya karena saya akan berikan tampilannya tentang bagaimana WhatsApp mereka untuk melakukan perpanjangan. Jadi di sini ada saya berikan contoh WhatsApp-nya, mungkin Anda bisa lihat ya. Nah, bisa Anda lihat WhatsApp yang dari salah satu desk call-nya itu meminta nasabah untuk melakukan pembayaran. Jadi ada 3 opsi. Yang pertama melakukan pelunasan ya. Maaf, yang pertama itu adalah total tagihan kita yang harus kita bayarkan, kemudian melakukan perpanjangan dan juga melakukan pelunasan. Jadi semuanya sebenarnya tiga-tiga ini tidak ada untungnya. Kalau Anda mau berhenti, silakan minta negosiasi pokoknya saja. Jangan pernah Anda lakukan pembayaran dengan bunganya. Karena itu sangat-sangat merugikan Anda sebagai nasabah yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan. Apalagi dari Anda itu sudah ada mungkin yang sudah terkena PHK ataupun sudah dirumahkan. Nah, jadi buat Anda daripada Anda meminta ataupun melakukan pinjaman online, coba melakukan pinjaman kepada keluarga Anda terlebih dahulu. Kalau untuk hanya beberapa ratus ribu, insya Allah jika Anda berniat baik dan jujur, itu akan diberikan kemudahan ya. Jadi saya pastikan buat Anda yang ingin melunasi tagihan pinjaman online Anda, jangan pernah Anda membayarkan full, cukup Anda membayar pokoknya saja, dan jangan pernah melakukan perpanjangan oleh desk call tersebut. Nah, kemudian yang patut saya jelaskan juga di sini yang paling penting adalah ada permintaan dari salah satu anggota grup juga ya. Bukan permintaan sebenarnya, dia menanyakan bagaimana jika si DC ini mengancam akan datang ke rumah ya. Ya, kalau memang dia ilegal, saya memang bisa memastikan 100% mereka nggak akan datang. Mereka pastinya akan meneror. Apapun itu ancamannya, ya, yang jika mereka berhadapan dengan online, mereka tidak akan berani datang ke tempat Anda. Ya, kalaupun mereka tetap berani datang ke tempat Anda, mereka itu udah pasti kalah. Ya, karena mereka tidak ada perusahaan mereka itu adalah bergerak secara ilegal. Jadi mereka itu memang suka dengan rasa takut ataupun kekhawatiran yang ada di dalam diri si nasabah ini ya. Jadi buat Anda jangan khawatir. Nah, jika Anda didatangi oleh desk call-nya ataupun DC dari pinjaman online legal, itu Anda jangan khawatir, hadapi saja ya. Kalau seandainya Anda dibentak ataupun dilakukan kekerasan secara verbal, Anda yang pasti minta yang namanya ID card ya, dan juga surat tugas dari si debt collector ini. Jadi kalau dia memang berani, dia biasanya akan memberikan semuanya asli ya. Tapi ada beberapa dari mereka juga yang tidak berani. Jadi mengancamnya begini. Contohnya ya, kalimatnya yang sudah pernah saya dengar ya dari salah satu anggota grup, kalau ibu ataupun bapak saya berikan surat jalan, apakah ibu atau bapak mau melunasinya? Seperti itu. Itu adalah ancaman kepada kita. Jangan khawatir, Anda tetap minta seperti itu. Biasanya jika mereka mengeraskan ataupun membentak suara seperti itu, psikologisnya adalah mereka itu tidak ada ID card-nya. Ya, biasanya. Tapi jika dia itu memang datang ke tempat kita dengan SOP ataupun dengan standar operation prosedur ataupun pelayanan, mereka sudah pasti menagihnya itu dengan cara yang baik-baik. Mereka tidak akan berani ngambil risiko dengan menagih Anda dengan secara kasar. Jadi jangan pernah Anda
khawatir ataupun takut dengan ancaman mereka. Lebih baik mereka datang ya, lebih baik mereka datang. Anda bisa lihat payment history ataupun outstanding payment Anda jika memang mereka benar-benar utusan dari fintech ataupun pinjaman aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi lebih baik Anda berhadapan langsung dengan orangnya, Anda bernegosiasi di tempat, nanti Anda minta pembayaran secara langsung ya. Ada virtual account-nya, Anda minta. Nah, kalau seandainya dia DC-nya asli ya, Deskol-nya asli, Anda foto, Anda minta sebagai, jika Anda sudah menyerahkan uang, jadikan itu sebagai tanda bukti. Anda minta difoto pada saat Anda menyerahkan uang tersebut, tapi pastikan si DC ini mempunyai ID card yang sah, surat tugas sah ya. Kemudian jika Anda kurang yakin, Anda bisa menelpon ke kantor pusatnya yang memang sudah ada nomor telepon di ID card mereka ya, atau di Play Store yang sudah Anda download ya, atau di App Store juga. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah ragu. Nah, jika Anda ingin menanyakan lebih lanjut permasalahan-permasalahan Anda, silakan gabung di grup kita ya, di mana di situ memang stop pinjol ya. Kita akan memberikan bantuan dan juga solusi tentang masalah apa saja yang berkaitan dengan Anda, tapi dengan syarat Anda ingin berhenti dari pinjaman online tersebut. Ya, jadi kalau di grup itu tidak menyarankan Anda untuk meminjam pinjaman online, tapi jika Anda ingin bergabung di grup tersebut, Anda benar-benar harus sudah yakin untuk berhenti dari pinjaman online tersebut. Ya, ini video yang sangat sederhana bagi saya. Saya hanya bisa memberikan beberapa contoh saja. Semoga Anda benar-benar bisa tambah yakin dengan niat Anda, berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah Anda terjebak dengan ataupun terjerat dengan yang namanya riba lagi. Karena itu sangat-sangat membuat Anda bisa kesulitan di hidup Anda. Ya, bukannya saya mendoakan, tapi memang saya sudah pernah mengalami dan itu sangat tidak mengenakan, rekan muda. Jadi buat Anda yang memang merasa video ini bermanfaat, silakan share. Jika Anda merasa video ini suka ya, jika Anda menyukai video ini, silakan like dan silakan subscribe jika Anda ingin mengetahui video-video saya selanjutnya. Akhir kata, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.